Halo semua, di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat citra khas planet di database dan juga digitasi di ArcGIS. Oke, untuk step pertama kita buat dulu ArcGIS. Kita buat dulu ArcGIS ya. Lalu kita ke layers, kita ke properties dulu. Lalu kita karena wilayah kita di daerah Jawa Timur, jadi kita dan mayoritas Jawa Timur menggunakan HGS 1994 time zone 49S. Kita apply dan kita oke. Oke, untuk selanjutnya kita bisa add data, lalu kita masukkan data wilayah yang akan dimasukkan. Sini saya di Gresik, kalau kita masukkan administrasi desanya, lalu kita add. Nah, sudah di sini sudah muncul ya. Lalu kita bisa ke Open Attribute Table, lalu kita memilih kelurahan yang akan kita pilih atau gunakan untuk eh, dimasukkan ke Sasmal. Di sini saya akan milih kelurahan Sidokumpul. Sini kita bisa di close saja. Inilah wilayah Sidokumpul, wilayah kelurahan Sidokumpul. Selanjutnya kita bisa ke email processing, lalu kita pilih clip, lalu kita masukkan ke input futures dan satunya lagi ke clip futures. Nah, untuk output test sendiri kita masing-masing mau dimasukkan kemana biar gampang untuk kita input data selanjutnya. Sini kita masukkan nama kelurahan Sidokumpul. Lalu kita save dan oke. Ini masih proses. Nah, kalau sudah seperti ini berarti klipnya sudah selesai. Kemudian bisa kita bisa kita pencet ini. Nah, sini adalah wilayah kelurahan Sidokumpulnya. Lalu lalu kita bagaimana cara bisa ke Saspanet, yaitu mengubah dengan cara kita pilih search, lalu kita search to KML. Nah, langsung muncul pasti muncul ini layer to KML. Nah, di sini kita masukkan yang kelurahan Sidokumpulnya. Sekarang ke dalam layer. Nah, lalu kita pilih output di mana akan ditaruh tempat filenya. Jadi kita rename KML kelurahan Sidokumpul. Sidokumpul. Lalu kita save, ya kita oke. Terus proses. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti proses layer KML-nya sudah selesai. Lalu kita bisa langsung ke Saspanetnya. Nah, di sini saya sudah mencoba sebelumnya eh, dan sudah merender dengan zoom yaitu 19. Nah, ini bentuknya. Selanjutnya kita bisa memilih ini untuk memilih area yang akan kita download ya, dan akan menggunakan di ArcGIS. Nah, sini kita pakai ECW, lalu kita pilih outputnya di mana, lalu kita ganti nama jadi Citra, kalau sudah kumpul, dengan menggunakan zoomnya 19. Sebentar. Lalu kita bisa start. Nah, kalau sudah begini berarti sudah selesai. Lalu kita balik ke ArcGIS, lalu kita add data lagi. eh, Tadi sudah di-download ya citranya, lalu kita add. Nah, lalu kan muncul seperti ini. Di sini sudah kita bisa pilih
Sini untuk no color dan kita memakai outline-nya saja yaitu dengan ukuran 2, lalu color-nya bisa bebas. Ini kita pakai merah aja. Nah, sini sudah muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan bikin geodatabase. Kita ke katalog, baru kita sini kita bisa klik kanan new, lalu ke file geodatabase. Nah, sini kita klik lagi, langsung new, lalu ke feature dataset. Lalu kita beri nama dataset. Nah, di sini tuh kan biasanya kalau memberi nama kita harus spasi ya. Jadi untuk menghentikan spasi itu kita bisa menggunakan underscore aja. Jadi dataset underscore kelurahan underscore sido kumpul. Lalu kita bisa next. Nah, lalu kita bisa pilih ini BGS 1994 UTM zone 49S. Lalu kita bisa next. Lalu kita ke vertikal ini kita buka, lalu ke buka yang ellipsoidal base, bisa ke Asia. Lalu kita pilih DGN 1995. Lalu kita bisa finish. Nah, ini sudah muncul dataset seperti ini. Lalu ini eh, lalu kita bisa ini dataset. Nah, klik kanan kita new, lalu future class. Di sini saya pakai mau pendidikan, nah, pendidikan lalu yang alias bisa diisi sama pendidikan. Nah, untuk tipe dari sendiri sih, kalau aku pendidikan lebih prefer pakai point futures, jadi pakai titik. Selanjutnya kita next. Nah, di sini field name-nya kita bisa masukkan nama, nama lalu jenjangnya. Untuk nama ini kan nama sekolah sekolah tersebut. Kemudian kalau jenjang ini kan seperti jenjang SD, SMP, SMA, TK, apapun itu. Oke. Untuk data type-nya itu kita teks dan jenjangnya juga sama teks karena bentuk huruf. Lalu kita bisa finish. Lalu kita bisa buat lagi new feature class. Selanjutnya jalan, seleksi jalan. Kan karena jalan kan panjang, jadi kita menggunakan line features karena bentuknya ini garis. Lalu kita di sini field name-nya bisa nama jalannya tersebut, lalu kelas jalannya, lalu terakhir adalah panjang panjang jalannya. Untuk nama dan kelas kita menggunakan data type text, tetapi untuk panjang kita menggunakan double karena kan panjang itu kan berupa angka, jadi kita menggunakan double lalu kita klik finish. Lalu terakhir masukkan new lagi feature class, mungkin penggunaan lahan. Nah,
underscore jangan lupa. Bisa maaf. Bahkan kalau untuk pengguna sendiri kita memakai Polygon Futures karena bentuknya kan area gitu. Jadi Polygon Futures, kita bisa next, field name-nya kita sama nama, lalu kita bisa nama dengan luas aja, luas luas dari area yang pengenalannya. Lalu kita bisa next, finish. Oke, itulah cara bikin value di database-nya. Muncul seperti ini, jangan berikan penggunaan lahan, juga muncul. Pertama, mungkin bentar, kita harus ganti simbol dulu biar lebih kelihatan untuk yang pendidikan. Kita size-nya 14 saja. Lalu kita klik OK. Aja biru. Oke. Lalu lalu kita bisa lalu klik editor, muncul editornya. Lalu pertama kita pendidikan terlebih dahulu, lalu klik OK, lalu klik continue. Nah, ya, lalu kita bisa pilih ini sketch properties. Maaf, maksudnya ini sebenarnya. Lalu kita klik pendidikan. Lalu bisa diberi titik pendidikannya di sini ada SMP 1, lalu kita ambil contoh 3 aja. Di sini ada SMA 1, lalu di sini tuh SMP 3. Nah, sini kita ambil 3 aja biar enggak terlalu banyak. Karena sebagai contoh juga, kalau sudah, ya, lalu kita bisa open atribut, lalu bisa, lalu kita beri nama, pertama tadi SMP SMP Negeri 1. Lalu yang kedua itu SMA Negeri 1, dan yang terakhir ini SMP Negeri 3. Lalu jenjangnya sendiri ini kan SMP, ini kan sudah isi sekolah, sekolah underscore mana tambah. Ya kita jangan pakai spasi, pakai underscore. Ini
Sekolah menengah solusi ini adalah sama sekolah menengah ya ini sudah selesai lalu ya ini kan sama SMP-nya nih, ini sudah dipilih satu, bisa ya, pendidikan bisa close dulu aja kalau gitu. Lalu kita zoom out, lalu kita jalan. Ada jalur-jalur sendiri, kita ambil jalan, contoh dari sini ke sini. Lalu ini jalan sana. Lalu jalan ini kita ambil dua aja, sini ini sudah. Lalu kita buka jalan, klik ke arah available tables, lalu kita kasih nama. Untuk kita beri nama jalan, jalan besar, ini juga sama, jalan besar. Lalu untuk kelasnya sendiri kita untuk kelas jalan kan ada tiga ya, ada arteri, provinsi, dan jalan lokal. Oke, untuk ini untuk satu dua ini sama jalan arteri. Kita isi jalan sama-sama di arterinya. Jalan jalan arteri. Lalu kita ke panjang, kita bisa eh, bisa kita blok klik kanan, calculate geometry, lalu kita length benar untuk
Untuk ukuran, di sini saya pakai meters. Kalau kita klik OK, nah sini sudah muncul. Dan, oke. Nah, sini sudah muncul untuk panjang dari jalannya. Itu dia cara eh, dari jalan. Kita bisa close. Ntar ini jalan kita ganti dulu warnanya. Warna biru. Dua. Jadi dari jalan seperti ini sudah mulai kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Lalu selanjutnya kita ke penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan ini kita ambil contoh daerah eh, area, kita coba dari area permukiman sampai sini. Oke, ini pertama. Ini kita ambil contoh kecilnya aja. Mungkin bisa kita coba di daerah sini. Ini segini. Oh, sudah. Oke. Selanjutnya kita bisa pengenalan, kita klik kanan open attribute table. Lalu kita beri nama, kan itu sama-sama permukiman, jadi kita misalnya permukiman. Sini juga permukiman. Lalu sudah permukiman. Oke, kita luas area, kita upgrade geometri lagi, kita muncul. Nah, di sini sudah muncul untuk luas dari permukiman yang sudah kita pilih, yang sudah keluar muncul angkanya. Lalu kita udah bisa close di sini.
Jadi mungkin begini cukup untuk bagaimana cara digitasi ya, di sini pendidikan ada tiga, lalu ada untuk penggunaan lahannya sendiri, penggunaan lahan dan jalan, dan dari jalannya ya mungkin sekian dari saya. Sekian, terima kasih.